Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lor di channel _. Oke, untuk kesempatan kali ini kita kontennya di dalam kamar ya, bersama anak lanang. Sayang dulu ya. Wah, mantap. Nah, kita di dalam kamar karena di rumah ya. Karena kalau mau di luar itu Lor. Tuh, rumah saya tuh pinggir jalan. Dan itu jalan utama. Jadi nanti kemungkinan bisa agak berisik motor seliwar-seliwar gitu ya. Karena ini menghubungkan dari pusat kota desa saya menuju ini desa saya, dusun saya begitu. Jadi nanti banyak motor berseliwar, nanti tidak berisik begitu. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas itu ya. Saya pernah mau bilang mau bahas enak mana kalau saya bawa bis pariwisata atau bawa truk pakan ini ya. Mau ini ya hanya. Jadi gini lah ya, gini ya Lor. Pengalaman saya nyopir itu pertama itu emang saya pernah di Jeron Desa ini ya. Jadi waktu itu tahun 2017 saya itu baru lulus SMA, awal 2017 itu lulus. Kemudian untuk mengisi kekosongan karena tidak ada kegiatan, saya minta untuk diajari nyopir sama bapak ya. Pertama itu bawa mobil Grand Max, terus latihan pakai truk itu pakai umplong ya. Nah kemudian sudah bisa, singkat cerita sudah bisa mengemudi, akhirnya terus diajak bapak saya ikut di Jeron Desa. Nah waktu itu ikut di Jeron Desa itu sementara masih kena sambil diajari bapak buat nyopir ya kosongan dulu. Nah kemudian saya berpindah ke 1 tahun sampai 2018 saya berpindah ke pariwisata, masuk ke bis, dioper sama bapak saya untuk ikut bis. Nah pengalaman saya nyopir bis itu dari 2018 sampai 2020 awal. Jadi kalau untuk perbandingan antara bawa bis sama truk itu ini ya Lor. Ya kayak kemarin ada plus minusnya masing-masing. Jadi ini kita bahas ke yang apa namanya, kita bawa bis dulu. Jadi saya itu dulu ikutnya pariwisata, cuman membawanya bis ekonomi ya, kayak bisnya Samdio itu yang nggak ada AC-nya, dan itu cuma di lintas kabupaten. Jadi uang ekonomi itu jarang untuk buat luar kota Lor, karena kalau konsumen kan untuk luar kotanan itu kita mereka punya yang ada AC-nya ya. Jadi kalau pakai ekonomi itu jarang, kecuali mungkin ziarah atau apa gitu. Jadi kalau untuk ekonomi jarang banget dipakai ke luar kota. Paling untuk lokal-lokalan aja lintas kabupaten. Nah, kalau jalan di pariwisata itu nggak enaknya itu kita ngandelinnya jadwalnya nggak tentu ya Lor. Kita punya jadwal, ya tahu sendiri kan kalau pariwisata itu kita nunggu ada orang nyarter gitu ya. Nunggu ada orang nyarter, kalau nggak ada ya kita di garasi tunggu brok gitu. Mungkin kita tinggal untuk moles armada, perawatan atau apa kalau nggak ada jadwal ya. Nah kalau ada jadwal kita baru jalan. Nah itu pun dulu waktu 2019 dulu itu, waktu itu ekonomi itu masih rame-ramenya ya, masih ya. Oh ketemu, maaf ya ini saya sambil loh karena ini di kamar sama anak saya. Oh ini suruh nganu tembakan ini yo. Jadi waktu dulu saya bawa pariwisata ekonomi itu tahun 2018 sampai 2020 sebelum corona. Nah itu bis non AC itu masih rame-ramenya Lor. Wah ada telepon sebentar ya, saya jeda dulu. Oke kembali ke topik, melanjutkan tadi mau saya potong. Ada telepon agak lama. Jadi tahun 2018 sampai 2020 awal corona itu bis ekonomi itu masih laris-larisnya Lor. Jadi zaman itu saya itu seminggu bisa berangkat sampai 5 kali ya, kurang lebih itu. Jadi jarang di rumah, malah sering perginya, apalagi akhir pekan itu mesti pergi. Jadi bisa sehari itu bisa ngangkat 1 sampai 3 orderan ya, karena untuk
zaman saya dulu pakai ekonomi itu emang cuma deket-deket antar RT. Jadi pagi nanti misal bisa apa namanya, nganter anak sekolah untuk trip renang atau kemana, terus nanti siangnya nyambung ke misal ada lelayu nganter orang layat, terus nanti sorenya bisa apa, nganter orang, jenguk orang sakit di rumah sakit gitu. Jadi waktu dulu emang bisa seperti itu ya. Terus kemudian masuk corona tahun 2020 itu untuk yang jenguk orang sakit ke rumah sakit itu kan tidak boleh. Nah, jadi ya sudah, terus itu ya wes akhirnya gaweannya apa, kerjaannya agak kurang. Habis itu corona meredup, dan corona itu saya terakhir berangkat itu tanggal 15 Maret 2020 lor. Itu terakhir saya bawa bis saya sama Mas Adi, yang bisnya saya pakai itu tulisannya Lukita Jaya. Itu terakhir saya nganter ziarah di daerah Bantul aja, dan itu habis itu langsung corona masuk Indonesia. Saya tuh udah punya jadwal 2 bulan ke depan. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu juga udah masuk. Hari akhir pekan itu udah habis lur, udah keisi semua. Tapi dilalah kok 15 Maret itu saya jadi berangkat terakhir ya. Habis itu banyak telepon masuk, mas cancel. Nah itu habis itu udah bablas, bubar kabeh. Nah itu loh. Jadi kalau untuk pariwisata kita itu enaknya ya kita bisa apa namanya, untuk dari segi penampilan kita bisa lebih rapi, klimis, pakai baju seragam, celana panjang, pakai sepatu ya kayak gitulah. Terus kita bawanya enak, juga bawa orang, tapi tanggung jawabnya lebih besar ya, karena kita tuh bawa nyawa. Misal kalau ada apes, kebanan atau apapun gitu, kita bisa apa ya namanya, nanganinya enak tuh lur, karena penumpang bisa disuruh turun dulu, jadi kita dongkraknya nggak usah ngoyo. Beda kalau bawa truk ya, namanya juga muatan, mau dibongkar dulu. Kalau kebanan kan tetap mustahil tuh, nggak bisa, tetap dongkar harus ada muatannya, jadi lebih berat itu. Dan ya intinya pekerjaannya lebih ringan lah daripada kita membawa truk ya. Kalau kita membawa bis itu badan ya lebih bersih, lebih ganteng gitulah. Tapi ya itu dibanding saya dengan bawa truk ini, masalah sebenarnya yang bisa membandingkan lebih signifikan itu masalah jadwal keberangkatan lor. Ya kalau jadwalnya baru bagus, kita 1 minggu itu bisa rapet. Kalau bawa pariwisata itu 1 minggu itu bisa rapet, bisa dapat 3-4 PP itu udah luar biasa sekali ya untuk bawa pariwisata. Nah mungkin itu untuk kurang lebihnya itu tidak banyak ya, cuma kita beda di mungkin pekerjaan aja. Dan untuk apa namanya, bawa truk itu yang terasa sekali membedakan itu ya jelas pekerjaan lor, dengan pekerjaan dan muatan yang kita bawa. Karena saya ngikut truk pakan di Jero Desa ini, kapasitas muatannya berat ya sekitar 8-10 ton terus bawanya. Nah itu yang paling kerasa. Sama masalah pekerjaan pun itu dirasa juga lebih berat, karena kalau truk kalau diesel itu kan kita pakai ajok ya, yang paling capek itu kan bagian penerpalan sama tali menali ya. Untuk kegiatan nyopir ya sama aja nyopir gitu, tergantung mobilnya apa. Kalau saya truk kan buat canter, kalau dulu kan pariwisata saya bawanya sasisnya itu umplung dan belum power steering. Nah itu aja yang membedakan. Dan kalau bawa truk itu saya ikut pakan ini, kita itu di jalan apa ya, lebih bebas mengatur waktu. Misal kalau membawa pariwisata kan kita kalau jalan tetap ikut penumpang ya, karena misal gini, kita mau sholat atau apa kan, masa kita di perjalanan minggir ke minta untuk sholat sebentar, kecuali emang minta apa, penumpangnya minta turun minggir untuk sholat dulu, lah itu baru enak. Tapi dilalah kalau dapat penumpang yang mohon maaf tidak sholat atau gimana kan, itu tidak bisa lor, itu sedikit menghalangi waktu kita, jadi ada sedikit kayak penghalang itu loh. Nah kalau truk ini kan saya pakai ikut pakan itu bebas, tidak dikejar waktu atau tidak ada halangan apapun. Kita bisa bebas melakukan apa saja, mau jalan pelan mau jalan cepat, itu terserah kita. Bisa manajemen waktunya bisa lebih bebas lah daripada di bis itu. Begitu ya. Sama yang membedakan lagi itu
apa namanya, masalah jadwal keberangkatan lah. Kalau pariwisata kan kita nunggu ada jadwal masuk ya dari orang luar ya. Kalau saya kan pekerjaan muatan itu dari bos saya sendiri, jadi jarang sekali bawa muatan dari luar karena ini memang khusus untuk angkutan pakan. Nah, kalau bos saya itu kan biasa beliau itu rutin ya, jadi ngambil muatannya itu terus gitu. Jadi menangnya di truk ini saya jalannya bisa ajak gitu ya. Kita bisa 1 minggu itu 3 kali PP, tapi dalam sebulan full 1 minggu tuh pasti 3 kali PP itu luar biasa sekali lor. Ya kalau di pariwisata bisa seminggu full, nanti terus seminggu jarang berangkat ya. Cuma kayak gitu perbedaannya ya. Ya kayak gitu loh. Kurang lebihnya ya cuma itu. Masalah jadwal masuk sama beban pekerjaan kita itu ya yang membedakan itu. Kalau di truk kita mungkin lebih gaweannya, pekerjaannya lebih agak rekasa sedikit, agak kasar sedikit. Kalau ikut bis itu alusan lah corot ini, begitu. Sama ya kalau bis itu juga menangnya dulu kalau saya bawa AC, ikut bawa AC disuruh ngena itu kita tripnya enak. Main ke tempat wisata kita dolan-dolan, tapi dolannya mek tekan parkiran. Kita dolan nggak dibayar, pergi kemana aja ke tempat-tempat wisata yang asik itu kita nggak bayar. Terus enak, kita juga kalau shopper kan biasa tempat wisata itu bisa masuk gratis ya. Dan yang membedakan lagi di pariwisata itu kalau paling nyenengin itu kalau kita masuk tempat oleh-oleh lor. Nah, itu kalau dapat tamu dari luar kota, kita di Jogja itu City Tour Jogja masuk bakpia atau batik atau kaos. Nah, itu yang nambah keuntungan itu ya, oleh-oleh. Jadi kalau saya ceritakan oleh-oleh itu hasilnya lebih besar daripada gaji kita nyopir lor. Jujur aja itu saya sampaikan. Kalau nggak percaya silahkan tanya ke sopir-sopir pariwisata itu. Itu kalau di truk kita nggak ada oleh-oleh ya. Bejo kalau kita itu yang dibongkarin itu ngasih kita fee, kayak tempatnya Pak Pur itu ngasih ya cuma 50.000 lah, 100 paling banyak itu, tapi jarang sekali. Ya itu yang membedakan kurang lebih. Kalau ada yang masih penasaran atau belum jelas, masih kurang jelas penjelasan dari saya, kurang lengkap, dan ada yang mengganjal dari kalian semua, boleh tanyakan di kolom komentar. Apa-apa nanti insya Allah akan saya jawab. Begitu ya. Terima kasih untuk konten kali ini, penjelasan enak mana bawa bis sama truk. Jadi ada plus minusnya masing-masing ya. Ada enaknya, ada enggaknya masing-masing. Nah, begitu. Apa ya? Saya tutup videonya dulu ya sebentar ya. Salim. Oke. Oh, salim ya. Oke. Latihan sholat lur anakku lur. Latihan sholat. Oke, mungkin itu. Terima kasih, saya dari Powowyah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian semua biar yang menonton channel saya semakin banyak, biar channel saya semakin tambah maju, tambah berkembang. Dan ingat, kita menuju 1.000 subscriber. Jadi mohon bantuannya kepada teman-teman, berikan support, dukungan selalu biar channel saya semakin berkembang, bisa 1.000 subscribe biar YouTube saya ada iklannya, oke? Dan pesan untuk teman-teman yang baru masuk, baru mampir di YouTube saya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, oke? Di subscribe lo, rojo dinggurke tombolnya gratis, insya Allah berkah untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih, saya Powowyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.